Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Kang IT. Jadi di video kali ini guys, kita bakal bikin yaitu untuk CRUD data wali kelasnya ya guys ya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja bikin ya guys ya. Nah, yang pertama ini guys, kita bakal ada perubahan di bagian yaitu untuk database-nya. Di bagian model kalian hapus aja dulu bagian guru mapel dan juga yang bagian ini apa namanya? Siswa kelas. Kalian bisa hapus aja ini dua guys ya. Ini bakal gua hapus dua-dua ini. Nah, kemudian setelah modelnya dihapus, kalian bisa ke bagian apa namanya database-nya. Mungkin kalau misalnya kalian pakai PHP admin, kalian hapus dulu ya siswa kelas dan juga tabel guru mapel. Jadi dihapus dulu karena ada perubahan di bagian tabel tersebut, guys ya. Jadi kita bakal delete dulu. Sip. Nah, kalau udah kita delete dua-duanya, kemudian di database migration di sini kalian delete juga yang bagian tabel guru mapel. Ini kalian delete ya. Jadi kita delete dulu. Kemudian kita coba cek lagi tahun ajaran siswa kelas juga kalian delete dulu. Nah, sip. Jadi nanti kita bakal bikin apa namanya untuk ininya beda lagi guys ya. Untuk bagian tabelnya itu nanti kita bakal buat lagi guys. Oke, kita bakal bikin migrationnya dulu deh. Kita bakal bikin migrationnya dulu pertama. Nah, karena kan gini guys, mapel itu kan biasanya setiap guru itu bisa banyak mapel. Jadi nggak cuma satu doang gitu dia ngajarnya. Jadi bisa banyak mata pelajaran gitu kadang kan satu guru itu. Makanya di sini kita bakal hapus untuk bagian yang tadi guys. Nah, kemudian kita bakal tambahkan yaitu mungkin kita tambahin kurikulum mungkin ya. Kita tambahin kurikulum. Kemudian kita bakal tambahin juga untuk bagian siswa kelasnya. Dan juga satu lagi mungkin jadwal pelajaran kali ya guys ya. Oke, kita bakal coba buat aja kali ya. Yang pertama kita bakal bikin PHP artisan make model. Kita bikin guru mapel dulu. Guru mapel header. Jadi di sini guru mapel ini ada dua guys, guru mapel header dan juga guru mapel detail. Fungsinya nanti gue bakal jelasin guys ya. Kita bikin dulu make model guru mapel header. Ini gue bakal min m. Ini gue iniin dulu deh. Gue giniin jadi biar kalian kelihatan juga. Kita bakal enter kalau udah. Jadi kita bakal bikin dua guru mapel header dan juga guru mapel detail. Nah, guru mapel detail ini fungsinya nanti untuk menyimpan data mata pelajaran ya guys ya. Jadi guru mapel header ini untuk menyimpan data si gurunya tersebut kayak gitu guys. Jadi makanya di sini ada sedikit perbedaan lah untuk apa namanya di bagian guru mapel ini guys ya. Nah, kemudian kalau udah kalian buat lagi model, make model di sini guru mapel headernya kalian ganti jadi guru mapel detail. Nah, oke, kalau udah gue bakal CLS lagi. Nah, kalau udah di sini kita bakal bikin yaitu mungkin ini guys, kita bakal bikin model yang pertama jadwal ya, jadwal mapel header, jadwal mapel header. Nah, min m, kemudian satu lagi jadwal detail header. Jadwal mapel detail. Nah, sip. Kemudian kalau udah kita bakal bikin siswa kelas. Tapi kayaknya siswa kelas masih sama deh kalau menurut gua guys ya. Tapi gak apa-apa lah. Tadi kalau kalian udah dihapus gak apa-apa guys. Kita bakal buat lagi aja. Siswa kelas min M. Kayaknya sih nggak perlu terlalu ini sih kalau siswa kelas kan. Kan dia kan adanya hanya tipe kelas, kelas dan juga siswa ya, ID siswa. Jadi nggak perlu sih siswa kelas. Oke. Kemudian apalagi guys ya, kurikulum ya. Kurikulum boleh deh. Kita bakal tambahin satu lagi kurikulum, model kurikulum. Nah, sip, min M. Nah, kalau udah di sini kita bakal CLS aja. Enter. Nah, kalau udah di kurikulum ini kita bakal coba apa namanya? Kurikulum kan tadi udah kita guys ya. Kurikulum udah, kemudian siswa kelas juga udah. Kita coba cek dulu nih di bagian modelnya. Nah, ini kan ada kurikulum udah, kemudian siswa kelas udah, jadwal mapel detail, jadwal mapel header, guru mapel detail juga udah. Oke sih, harusnya ini udah oke ya. Kemudian kita bakal lanjut, kita di sini bikin CRUD data wali kelas dulu aja guys ya. Nanti mungkin nextnya kita bakal bikin yang kurikulum. Setelah yang kurikulum ini kita bakal lanjut ke bagian mungkin jadwal dan lain sebagainya guys ya. Guru mapel juga kan belum dan siswa kelas. Jadi di sini kita bakal bikin yang wali kelas aja dulu guys ya. Karena di sini kita bakal bikin CRUD-nya wali kelas ini gua bakal running dulu. Oh ya, sebelum gua running guys, kalian bisa bikin yaitu controller dulu. Controllernya yaitu nama wali kelas controller. Jadi kalian bisa ketik aja PHP artisan make apa namanya controller.
kemudian wali kelas controller. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan udah diketik, kalian enter aja. Nah, karena di sini gua udah buat, jadi nggak perlu buat lagi guys ya untuk controllernya. Jadi di sini hanya penjelasan aja guys terkait tentang pembuatan wali kelas ini guys ya. Oke, kalau udah, kemudian kita bakal masuk ke dalam si bagian wali kelas. Nah, di bagian wali kelas ini kita bakal masuk ke dalam model dulu. Untuk nanti paling yang ini guys, untuk setting migration ya, kita bakal di terakhir ya. Di terakhir video kita bakal bikin untuk relasinya mungkin ya. Oke, kalau nggak cukup untuk waktunya mungkin besok deh di CRUD kurikulum ya. Sekalian kita bakal buat di bagian jadwal mapel dan lain sebagainya ini. Kita masuk ke wali kelas dulu. Kita fokus di wali kelas aja dulu guys ya untuk hari ini. Kita masuk ke bagian wali kelas. Nah, di sini kalian di modelnya, kalian protect table wali kelas, kemudian ID guru, ID kelas, ID tipe kelas. Nah, untuk yang wali kelas ini kan masih sama guys untuk tabelnya, jadi nggak ada perubahan. Jadi makanya kalau misalkan nggak ada perubahan, nggak bakal gua masukin ke dalam video guys ya. Jadi harusnya video sebelum-sebelumnya tuh kalian harus wajib nonton sih guys, karena saling berelasi gitu satu sama lain antara videonya. Jadi kalau misalkan kalian lengkap satu video, wah itu kacau sih guys, bakalan ada sedikit pasti penjelasan yang kurang mantep lah gitu. Oke, kalau udah model kayak gini, kemudian kalian masuk ke dalam HTTP controller. Nah, di HTTP controller ini kemudian kalian masuk ke wali kelas controller. Oke, sip, kita bakal tutup dulu, kita bakal ke atas. Nah, kemudian kalian bisa use untuk datanya yaitu wali kelas, kalian use, kemudian mode kelas, tipe kelas, dan juga user. Nah, di sini kalian use dulu 4 model ini ya. Kemudian setelah di use dan juga ini udah pasti data table, out, dan juga DB di sini untuk relasi database guys ya. Jadi kita pakainya DB, nggak pakai Eloquent untuk relasinya. Jadi kita pakai join query ya, query builder. Kita nggak pakai hash many yang ada di Eloquent ataupun hash one yang kayak gitu guys. Kita pakainya join tablenya menggunakan query builder seperti itu guys ya. Kemudian seperti biasa di sini function contract. Nah, di sini untuk middleware out-nya. Kemudian di sini kita bakal bikin yaitu functionnya yang pertama index ya, untuk mengget datanya. Kalian bikin function namanya index. Nah, kalau misalkan kalian gak mau ribet ya guys ya, kalian gak mau ribet nih, kalian copy aja dari data yang udah ada, kayak contoh misalkan di bagian siswa controller kalian copy aja. Nah, kemudian kalian paste aja gitu. Jadi ini sebenarnya penamaan variabelnya masih sama-sama aja sih guys. Penamaan variabel lagi penamaan function. Jadi nggak perlu repot-repot lagi lah kalau misalkan kalian nggak mau ngetik manual guys ya. Oke, di sini kita bakal get untuk ID-nya yaitu ID si user loginnya. Kemudian di sini kita bakal title-nya ganti jadi data wali kelas. Setelah itu aktifnya ganti jadi wali kelas, page title-nya wali kelas, breadcrumb. Nah, breadcrumb 1, breadcrumb 2-nya jadi wali kelas. Kemudian user X seperti biasa guys ya, ini udah nggak perlu gue jelasin lagi. Kemudian di sini if. Nah, di sini kita bakal join table. Nah, kita bakal join table antara wali kelas dan juga user, karena di sini kan wali kelas itu kan berdasarkan user ya guys ya, ngambil dari table user, karena di table users ini ada yang namanya role guru, makanya di sini kita pakainya di table users seperti itu. Makanya di sini kita join kan dengan kita pakainya left join ya guys ya, kita pakai left join, nggak pakai join atau mungkin right atau dan lain sebagainya. Kita pakainya left join di sini. Kemudian di sini kita user A S U. Nah, ini jadi gua bakal kalau misalnya pakai query builder kayak gini guys, jadi bisa dibikin alias. Nah, jadi biar lebih simple lah. Ya contoh kan nama tabelnya di sini table wali kelas kan lumayan panjang. Kita singkat jadi TWK misalkan kayak gitu. Nah, ini users kita singkat jadi U. Jadi enaknya itu bisa disingkat seperti ini guys. Kalau gue biasanya pakai untuk join table itu biasanya enaknya pakai query builder guys ya. Jadi sini user A di U aliasnya U, kemudian di sini di join tablenya dengan ID guru, kemudian table kelas di join table dengan si wali kelas ini, kemudian left join lagi tipe kelasnya, kemudian di sini di select. Nah, di selectnya ini yang paling penting guys, seperti yang udah gue bilang di episode sebelumnya, kita bakal nampilin untuk di bagian table itu jangan dideklar all data yang kita tampilin, karena join table itu kalau misalnya kita all data nanti ID-nya saling berrelasi nih. Kayak contoh ID yang user ini nanti bakal tampil, kemudian table kelas ini bakal tampil, table tipe kelas ini ID-nya nanti bakal tampil semua. Jadi makanya kalau misalkan kalian pakai ngoding itu harus dideklar satu-satu gitu. Jadi yang bakal nampil di bagian table di depan itu nih, bagian depan table itu
dia harus apa aja yang nampil. Jadi udah dipersiapkan tuh. Jadi kalian udah mikirin apa aja yang harus tampil dan apa aja yang harus nggak ditampilin kayak gitu guys ya. Jadi biar performa sistemnya juga nggak terlalu berat gitu. Oke, jadi di select yang pertama di sini kita bakal TWK ID. TWK ini kita ambil dari table wali kelas. Kemudian user nib, nah nib kita ambil dari table user nib. Kemudian name itu yaitu dari nama yang ada di users, nama kelas dari table kelas di sini. TPK ini table tipe kelas kita ambil. Nama tipe kelasnya kita order by, TWK, ID, dan juga DS ya guys ya. Kita get. Kemudian kalau udah di sini kita bakal return. Nah, return data table wali kelas. Kemudian actionnya kalian bisa buat aja seperti ini guys ya. Nah kalau misalkan udah dibuat seperti ini, jadi wali kelas editnya ini kalian bikin seperti ini ya. Untuk edit datanya. Kemudian kalian tambahin title-nya edit data, karena kita pakainya icon aja guys, nggak pakai edit karena kan khawatir nanti pada saat nib itu kan biasanya panjang tuh, dan name ya, name itu nama gurunya. Jadi makanya di sini kita pakainya yaitu icon aja, icon edit. Kemudian apa namanya di sini juga kita pakai icon hapus seperti itu guys ya. Untuk kelasnya di sini kalian bisa tambahin delete wali kelas ya untuk bagian kelasnya. Jadi untuk fungsinya untuk mendelete data apa namanya wali kelasnya kalau misalkan ada pada saat penginputan salah gitu guys ya. Oke. Kemudian kita bakal lanjut ke bagian edit kolom. Nah, di edit kolom ini kita bakal satuin nama kelas dan juga nama tipe kelas. Tipe dan apa namanya di sini edit kolom ini gue pakai yang namanya tipe dan kelas. Nah, tipe dan kelas ini dari mana? Ini penamaan aja guys. Ini penamaan kayak contoh kita bikin variabel lah. Kayak misalkan contoh bikin variabel string, misalkan string check gitu ya. Nah, ini kan string check ini kan kita bikin variabel misalkan satu gitu misalkan. Nah, string check ini kan kita bikin variabel dengan penamaan check. Nah, itu bebas guys. Untuk edit kolom itu tipe dan kelas ini bebas. Kalian mau bikinnya misalkan contoh tipe misalkan n kelas, misalkan contoh kayak gitu, atau misalkan tipe dan kelas kayak gitu, beda-beda guys ya. Jadi setiap orang tuh biasanya apa namanya untuk penamaan edit kolom ini beda-beda dan tergantung apa yang mau diedit kolomnya seperti itu. Nah di sini karena gua pengen ngedit kolomnya tipe kelas dan juga nama kelas ini disatuin jadi satu kolom. Nah satu kolom itu kayak gini guys. Kita coba running deh biar kalian ada gambaran ya. Gua bakal running PHP artisan serve. Gue bakal running dulu jadi biar kalian juga ada gambaran, nggak cuman sekedar penjelasan aja gitu. Nah kita bakal coba ke admin@gmail.com. Admin, oke. Sebentar guys ya. Data wali kelas. Nah jadi kan di sini kan tipe kelas ini nggak gua tampilin guys ya. Jadi yang nampil di sini kan ada nomor, nib, nama guru, kelas, dan action. Nah jadi kelas ini nanti isinya itu kayak gini guys. Kayak gini nih. Misalkan contoh karena data kelas itu kan ininya kan variabelnya kayak gini, kelas 1 misalkan, kelas 1. Kemudian kan tipe kelas itu kan kayak gini, A misalkan. Nah, jadi gue pengen menyatukan antara nama kelas dan juga nama tipe kelas, dijadiin satu variabel kayak gini, nggak dipisah kolomnya, nggak dipisah jadi kayak gini misalkan tuh, jadi beda kolom gitu. Makanya di sini kolomnya itu gue satuin dengan menggunakan edit kolom dengan ditaruhnya nama kelas dan juga nama tipe kelas seperti itu guys ya. Nah nanti hasilnya dia bakal jadinya kayak gini guys, kelas 1A seperti ini. Kalau misalkan contoh nggak mau pakai tutup kurungnya ya tinggal dihapus aja tutup kurungnya, akan dihapus kayak gini contohnya. Nah nanti bakal jadinya kelas 1A misalkan kayak gitu. Nah fungsi dari tutup kurung di sini sebenarnya untuk membedakan antara tipe kelas dan juga nama kelasnya kayak gitu sih guys kalau gue buatnya ya. Kemudian kalau udah di sini kita bakal lanjut ke bagian return view-nya, ke admin wali kelas list guys ya. Oke. Nah di sini kita bakal pakai select to processing karena data guru itu nggak mungkin banyak kayak data siswa guys ya. Kalau data siswa itu kan bisa ratusan bahkan ribuan gitu. Data guru tuh biasanya paling banyak itu mungkin 100 atau puluhan gitu, nggak terlalu banyak lah. Makanya di sini gue bikinnya pakai select to processing aja, nggak perlu terlalu banyak, dan juga data kelas pun nggak terlalu banyak lah, paling berapa puluh kelas atau mungkin kalau 100 ya paling 100, nggak lebih dari 500 kelas lah. Itu udah suatu hal yang agak mustahil sih kalau menurut gue, cuman kalau misalkan ada ya gue baru tahu kayak gitu. Jadi di sini kita bakal pakai select to processing menggunakan kelas. Nah di sini kita bakal mencari kelas string search request search kelas. Nah search kelas ini itu adalah penamaan variabel di bagian
yang nanti kita bakal buat di resource view. Ini gue bakal giniin aja dulu guys, coba ya. Di bagian resource view, oke, kita ke bagian wali kelas fungsi.blade. Nah, ini dia. Jadi search kelas ini diambil dari mana? Dari request berdasarkan yang kita inputin. Nah, yang kita inputin ini di mana? Nah, di bagian sini guys, ID kelas. Nah, ini dia nih, ID search kelas. Jadi kita bakal search kelasnya menggunakan request search class. Search class ini diambil dari return yang ada di sini. Kayak gitu guys ya. Kemudian if string search. Nah, string search ini dari sini. Kemudian kalau misalkan kosong ya, kosong gitu datanya, dia bakal menampilkan data kelasnya. Nah, misalkan contoh di sini nggak mau dilimit oleh kalian. Misalkan contoh di sini kalian pengennya ditampilin semua gitu datanya. Oh, data kelas tuh misalkan ada 100 ya, ditampilin semua 100 gitu. Nah, itu silahkan guys ya. Cuman kalau gua di sini biasanya pakai limit, di limit paling 5 kayak gitu, berapa. Seperti itu guys ya, yang tampilnya itu. Tapi nanti bisa di search juga. Jadi santai aja. Ketika misalkan contoh nanti ketika di search, dia bakal nampilin nama kelas, kemudian juga where-nya nama kelas, like search-nya itu di limit juga jadi 5 kayak gini guys. Seperti itu guys ya. Jadi kalau misalkan contoh nih kalian cari kelas 1 misalkan. Nah, nanti misalkan di situ ada banyak tuh kelas 1, kelas 2, kelas 3, kan kita kan pakainya Romawi guys ya, nggak pakai apa namanya angka. Jadi makanya di situ nanti bakal banyak. Jadi kalau misalkan nggak di limit kurang lah kalau menurut gua guys ya. Jadi bakal ngeloadnya itu bakal lama untuk sistemnya. Makanya di sini gua limit paling 5 yang ditampilin. Seperti itu guys ya. Kemudian di response, kalau misalkan kalian gak mau pakai limit, silahkan guys. Ininya dihapus aja limitnya ya. Kemudian ini string kelas, ini untuk pencariannya guys ya. Nah, seperti ini untuk pencariannya. Kemudian kalau misalkan apa namanya udah dibuat seperti ini. Nah, ini kalian bisa iniin aja dulu. Setelah itu kita buat string response array. Kita bakal response di sini, array-nya kita for each string class diambil dari variabel ini ya, yang dua ini. Kemudian as row di sini ID, string row ID, kemudian text-nya nama kelas. Nah, ID ini untuk value di dalam select option. Kemudian text-nya di sini untuk menampilkan nama kelasnya. Jadi ketika misalkan contoh di select option kan biasanya kayak gini guys. Ini kan select kayak gitu kan. Kemudian di sininya option misalkan. Nah, biasanya kan value-nya itu yang kita simpen ke dalam database itu yaitu ID-nya. Makanya di sini kita pakai ID-nya itu ya kita simpen sebagai ID. Dan nanti pada saat tampil di front end-nya itu yang ditampilkan adalah nama kelasnya. Makanya di sini kita pakai ID text seperti ini guys ya. Kenapa kok harus pakai kayak gini ID dan text? Karena default dari sananya seperti itu guys. Jadi nggak bisa diubah-ubah lagi sih kalau kayak gini itu. Jadi makanya diikutin aja dulu guys ya. Kalau misalkan nanti kalian pengen apa namanya ini apa namanya ngide gitu ya, bahasa apa ya, apa namanya, bukan ngide sih, lebih ke arah kayak implementasi gitu ya, implementasi kayak gimana pun ya itu terserah kalian. Oke, kita lanjut lagi di sini return responnya string respon kita ambil dari sini. Nah, di bagian tipe kelas juga sama kayak yang tadi, cuman mungkin perbedaannya di bagian sini aja, search tipe kayak gitu guys ya. Kemudian di sini sama sih kayak yang tadi codingannya di atas, jadi ini udah nggak perlu gue jelasin lagi. Untuk tipe kelas paling seperti ini guys ya untuk tipe kelas. Nah, untuk guru di sini, oke, kita bakal lanjut ke bagian guru. Nah, di guru ini paling perbedaannya di sini guys, kita nampilin row. Nah, kita nampilin role di sini, ini ganti jadi search guru ya. Jadi untuk pembeda aja sih guys, kalau search yang bagian ini untuk pembeda. Jadi biar nggak sama gitu di selectnya. Nah, jadi di sini kita tambahin role, nggak cuma name guys ya. Karena yang ditampilkan di table users itu kan udah pasti ada admin dan juga guru. Nah, makanya di sini kan admin nggak boleh tampil gitu untuk guru mapel itu. Makanya kita tambahin if di sini. Jadi yang bakal nampil ini hanya guru seperti itu. Jadi kalau misalkan role-nya itu admin, dia nggak bakal nampil kayak gitu guys ya. Paling penambahannya itu aja sih untuk bagian guru. Setelah itu untuk store. Nah, untuk store-nya di sini kita bakal lanjut ke bagian insert datanya. Kita bakal store. Nah, di sini untuk store-nya string wali kelas where ID guru dan juga ID kelas. Jadi ketika misalkan contoh wali kelas ini gurunya udah apa namanya ditaruh di tempat kelas 1, kelas 1A misalkan contoh kayak gitu. Kelas 1 deh, kelas 1 gurunya misalkan Pak Andi, misalkan Andi. Dia udah apa namanya di kelas 1. Kelas 1. Nah, jadi ketika misalkan contoh di sini
kenapa gua nggak pakai tipe kelas? Karena kan tipe kelas itu kan kayak contoh nanti ketika misalkan contoh kelas 2, dia kan udah pasti ada perulangan yaitu dari kelas 2A, kelas 2B, kelas 2C dan seterusnya. Nah, makanya di sini orware-nya itu hanya kelas. Jadi ketika misalkan contoh Pak Andi ini udah apa namanya ngisi di kelas 1A, dia itu udah nggak bisa diinihin lagi guys ya. Jadi udah nggak bisa diutak-atik lagi lah gitulah. Jadi dia bakal error dengan menampilkan apa namanya Pak Andi ini udah mengisi kelas 1A kayak gitu. Jadi kalau misalkan apa namanya Pak Andi ini nanti di-input lagi, dia bakal nampilin kayak gini. Kalau misalkan contoh dia Pak Andi ini belum ada, dia bakal nyimpen datanya seperti itu guys ya. Ya, ini untuk pengecekan aja sih sebenarnya. Oke, kalau udah kita bakal lanjut. Nah, nanti kita bakal sambil implementasi guys ya. Kalau misalkan ada error, kita bakal sambil benerin juga. Mungkin ini bakal jadi episode yang terlama mungkin ya, karena emang ada codingan baru lah kayak gitu. Jadi bukan hanya CRUD aja gitu. Nah, kemudian kalau udah di sini edit datanya. Nah, kita masuk ke bagian edit data. Edit data ini kita pakai yaitu untuk ininya ya guys ya. Jadi di sini kalian bisa apa namanya pakai query builder di sini. Ini kalian copy aja dari yang atas guys ya, dari yang atas yang paling ini nih, yang ada di table sini. Kalian copy, kemudian kalian paste aja di bagian editnya. Nah, di sini kalian paste tuh di sini. Kemudian kalau udah dipaste, paling tambahin aja nih selectnya. Jadi tambahin yaitu TWK ID, TWK ID guru, ID kelas, dan juga ID tipe kelas. Kemudian ya kalau misalkan yang ininya masih sama guys ya, paling tambahin yang ininya aja nih. Kayak gitu guys. Kemudian where TWK ID, kemudian first. Kita bakal tampilin berdasarkan table wali kelasnya si ID-nya. Kemudian return view-nya kita ke admin wali kelas edit. Setelah itu untuk update-nya sama kayak yang tadi di atas guys ya. Kita bakal cek dulu yaitu kalau misalkan ID gurunya udah ada di sini di request, kemudian ID kelasnya juga udah ada, dia bakal nampilin return redirect data guru sudah ada. Kalau kelasnya udah di input, data kelas sudah ada. Kemudian wali kelasnya di sini ID guru, kemudian ID kelas dan juga ID tipe kelas di sini wali kelas seperti ini guys ya. Oke, kalau misalkan udah di sini ini untuk update datanya kayak gini guys ya. Nah, kalian bisa iniin aja. Kemudian untuk lanjut destroy-nya di sini kita pakai delete datanya itu ada dua guys. Yang pertama delete data per satu orang. Jadi misalkan contoh Pak Andi ini pengen kita hapus gitu. Kemudian kita bakal hapus Pak Andi aja yang di bagian khusus yang kelas 1. Tapi kalau misalkan kita pengen destroy all, misalkan contoh kan udah naik kelas nih, otomatis kan wali kelas bakal ganti lagi. Ya udah nanti di destroy aja semua datanya, kita pakainya truncat ya guys ya. Ini udah default dari si Laravel-nya seperti ini. Seperti itu guys ya. Oke, kalau udah kemudian kita bakal lanjut lagi. Gue minum dulu guys ya. Aduh, capek juga nih. Oke, kita lanjut ke bagian apa lagi guys? Root sekali ya. Kita ke root web.php. Kita bakal tambahin kayak gini guys. Kita tambahin di bagian data wali kelasnya seperti ini guys ya. Yang pertama kita get wali kelas. Nah, ini untuk menampilkan tabelnya yaitu yang ini. Kemudian untuk create-nya di sini wali kelas edit. Karena kita pakainya edit datanya, kita bakal redirect menggunakan halaman guys ya, nggak pakai modal bootstrap. Kita bikin create-nya aja pakai modal bootstrap guys ya. Kemudian di sini root-nya kita pakainya post untuk ngepost data si bagian tadi yang kita tampilin. Untuk select to processing-nya dia wajib pakainya post guys ya. Untuk metodenya kemudian di sini kita tampilin kelas, kemudian tipe kelas, guru dan lain sebagainya. Kemudian untuk di sini untuk root postnya, nah ini untuk menyimpan data, ini untuk update datanya, ini untuk destroy per orangnya, kemudian ini destroy untuk seluruh datanya. Seperti itu guys ya. Kalau udah kita bakal lanjut ke bagian bikin folder di dalam folder admin yaitu wali kelas, kemudian bikin filenya ini kayak gini guys. Bikin yaitu edit.blade, fungsi.blade, fungsi edit.blade, dan juga list.blade.php. Kita bakal masuk ke dalam list.blade.php dulu ya. Oke, di list.blade.php di sini kalian bisa tambahin kayak gini guys. Untuk bagian atasnya div class btn group mb1. Nah, mb ini margin top margin bottom guys ya. Kemudian di sini kita bakal pakai drop down karena ada dua guys ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen tambahin kayak gini, kalian ambil aja dari yang bagian si siswa guys ya. Di list.blade-nya siswa itu ada.
Jadi kita bakal pakai drop down. Yang pertama yaitu untuk create data wali kelas, yang kedua untuk hapus seluruh datanya. Jadi seperti ini guys, untuk harapnya ya guys ya. Kemudian kalau udah, ini kayaknya udah nggak perlu gue jelasin lagi sih, karena ini biasa aja. Kemudian ini untuk menampilkan datanya, tabelnya guys ya, untuk table header. Setelah itu kalian bisa buat yaitu modal wali kelasnya. Nah ini untuk ID-nya modal wali kelas, kemudian modal heading, ya ini sama sih. Kalian bisa copy aja dari si bagian yang CRUD sebelum-sebelumnya guys ya, menggunakan modal bootstrap. Jadi kalian bisa copy aja kemudian paste di sini. Paling ubah dengan nama ID-nya aja jadi modal wali kelas, kemudian formnya jadi wali kelas form. Setelah itu ininya sama guys ya. Jadi kita pakai select option di sini, form select, kemudian ID guru, width-nya 100%. Setelah itu optionnya kita kosongin kayak gini. Nah ini wajib ada ID guru dan ID kelas untuk ngambil dari select to-nya. Sebelum ke select to-nya, kalian wajib pakai select to-nya dulu. Kalian ke layout.blade.php. Nah di layout.blade.php itu kalian wajib pakai select to. Nah ini nih select to-nya itu ini kalian taruh di head-nya aja guys ya, karena kita jQuery-nya itu ada di atas. Nah untuk select to-nya kalian bisa coba cari di Google select to CDN misalkan. Nah ini udah ada tuh select to.org, kalian bisa ambil aja di sini. Nah kemudian kalian copy aja nih yang ini nih, yang paling atas kalian copy. Kemudian kalian taruh di sini ya, di layout.blade.php. Sebelum kalian pakai select to, kalian wajib dulu nih package-nya ada dulu nih untuk select to-nya. Oke, kalau udah kita bakal ke wali kelas lagi. List.blade-nya ini udah. Kemudian ini kalian copy aja lah dari si user ini, yang list.blade yang user kalian copy, kalian paste. Paling ubahnya cuman iniannya aja sih guys, formnya, kemudian ID, ya udah itu doang sih. Kemudian sama kalau select kan sama aja kayak gini. Nah kalau udah paling tambahan ID ya, ID tipe kelas, name-nya jangan lupa ini harus sama dengan nama database. Kalau ID bebas, kalian pengen sama nama database atau mungkin kalian pengen kreasiin sendiri, ya itu terserah kalian guys ya. Oke, kalau udah di sini kita bakal lanjut ke bagian apa lagi ya? Fungsi ya, fungsi.blade.php dulu. Nah, di fungsi.blade.php kalian copy aja dari yang fungsi yang user, kemudian kalian paste. Nah, setelah kalian paste itu di sini kan untuk menampilkan tabelnya. Nah, tipe dan kelas ini dia, guys. Jadi ketika misalkan contoh edit column itu, nah fungsi dari edit column itu untuk menampilkan di sini. Jadi ketika misalkan contoh nih, oke kita ke wali kelas controller lagi ya, kita balik lagi. Jadi contoh di sini misalkan, nah edit kolom ini tipe dan kelas. Jadi wajib di kolomnya ini kita pakai tipe dan kelas seperti ini, data dan name-nya. Jadi makanya di di dalam sini tuh JavaScript yang ini nggak bisa diedit-edit kayak gimana pun guys. Kalian mau tambahin misalkan contoh di sininya copy, misalkan gua paste di sininya misalkan jadi nama kelas gitu, itu nggak bisa guys, nama kelas misalkan. Nah kayak gini nih ya, misalkan itu nggak bisa kalau di JavaScript-nya, pasti bakal error gitu. Makanya untuk editing kolom itu kalian wajib di bagian controllernya, jadi tambahin edit kolom kayak gini untuk nampilin data, tipe, dan juga kelasnya seperti itu guys ya. Kemudian kalau udah klik button seperti biasa, ini create wali kelas. Ini diambil dari aharapnya guys ya, ini diambil dari aharapnya yang ada di sini. Kemudian ini juga ID diambil dari yang ID sini. Setelah itu ya paling wali kelas form, modal heading, tambah wali kelas untuk modal headingnya. Kemudian modal wali kelasnya kita show untuk menampilkan datanya. Kemudian di sini select to processing. Nah, select to processing agar search-nya itu berfungsi guys ya. Jadi kalian wajib tambahin drop down parent. Nah, ini biasanya kalau misalkan kalian pakai modal bootstrap, kalian wajib tambahin ini. Tapi kalau misalkan kalian pakai form biasa, nggak pakai modal bootstrap, ini nggak perlu guys. Drop down parent ini nggak perlu ditampilin seperti itu guys ya. Di sini kita bakal buat ID guru ya, kita ambil dari si bagian ID-nya ya, ID sini. Nah, ID guru ini. Kemudian di sini kita bakal allow clear untuk nge-clear bagian select-nya. Jadi nanti kayak gini nih guys. Allow clear itu kayak gini. Ada select-nya. Misalkan contoh nih, gue klik tambah data, gue bakal klik undo misalkan. Nah ini ada X kayak gini, allow clear. Jadi fungsi allow clear itu kayak gitu. Kemudian Ajax di sini kita bakal URL-nya itu wali kelas guru yang tadi udah kita buat. Kemudian type-nya post, JSON, delay-nya 250 millisecond. Kemudian di sini search guru yang tadi udah gue jelasin juga guys ya, params term.
kemudian proses result, function response, result plus response, kemudian charge-nya true. Kemudian untuk ID kelasnya juga sama, kita bakal copy aja yang bagian sini guys ya, copy aja yang ini, kemudian kalian paste, kalian ganti aja ID ininya dan juga URL-nya guys ya. Ini sama aja sih sebenarnya, dan juga ini nih. Jadi ketika pakai selective processing, yang diganti ID ini, URL-nya, dan juga bagian ini return yang bagian search ini. Kemudian untuk tipe kelas juga sama, ini sama aja guys ya, jadi udah nggak perlu gue jelasin lagi. Kemudian untuk create code-nya, nah ini create code wali kelas form, nah ini juga udah gue jelasin di bagian yang episode awal lah, ini udah gue jelasin juga yang bagian ini. Jadi kemudian ini paling URL-nya kalian ke wali kelas store. Setelah itu kita pakai if data sukses. Jadi ketika misalkan datanya sukses disimpan, kemudian ini bakal wali kelasnya ke reset. Untuk formnya, kemudian modalnya juga ke hide, save buttonnya berubah lagi jadi save change, ID guru, dan ini paling tambahan kayak gini guys ya. Ada tambahan kayak gini karena kalau misalkan pakai select to itu dia nggak langsung jadi allow clear gitu. Jadi ketika kita simpen datanya misalkan nih, dia nggak bakalan ke input gitu, ke dalam nggak bakal, bukan ke input sih, lebih ke arah kayak contoh inputan sebelumnya, misalkan contoh Andi di sini kelas 1 A. Nah, ketika kita klik save change itu masih ada nih ya, gua tes ya. Kalau misalkan kalian nggak pakai, nah ini kan pakai ya. Ini gua bakal coba komen dulu ya. Ini gua bakal hapus dulu deh datanya. Nah, ini gua bakal refresh dulu. Tambah data, Andi pilih kelas. Nah, tuh masih sama tuh guys. Jadi ada tuh yang tadi kita inputin itu dia ada. Makanya di sini kita wajib pakai yang ini, ID guru.val jadi 0 lagi, triggernya jadi change seperti itu guys ya, untuk membalikan kayak yang tadi tuh. Kayak misalkan contoh yang pilih guru kayak gini nih. Ketika gua refresh, nah pilih guru kayak gini. Seperti itu guys ya. Kemudian swapwire, data sukses, table draw. Kalau misalkan else di sini save change, kemudian menampilkan alert data error. Data error ini alertnya seperti ini guys. Ketika misalkan di sini Pak Andi kelas 1A, kita bakal coba ya. Tambah lagi Pak Andi kelas 1A. Nah, data sudah ada. Jadi bakal ada alert kayak gitu guys ya. Kemudian oke, save change seperti itu guys. Oke. Kemudian kalau udah di sini errornya save button, save change, ya ini sama aja lah kayak yang dulu udah gua jelasin. Ini udah nggak perlu gue jelasin lagi, paling penambahannya di bagian sini aja sih guys, if else ini. Jadi kalian bisa pause untuk videonya. Kemudian di bagian bawah delete-nya. Nah, untuk delete-nya ini hampir sama guys ya, sama aja sih. Kalau delete ini sama, nggak perlu gue jelasin. Kemudian paling delete all wali kelasnya ini karena kita pakainya ID di sini, jadi wajib pakainya pagar. Kita kalau pakai kelas kita pakainya titik seperti itu. Jadi di sini wali kelas destroy all. Kemudian data type-nya JSON. Data berhasil dihapus. Seperti itu guys ya. Jadi kalau udah, kita bakal langsung ke bagian edit.blade.php. Nah, di edit.blade.php di sini paling tambahannya di sini kalian bisa copy aja dari yang editnya si siswa. Kalian bisa edit siswa, kalian copy aja, kemudian kalian paste. Setelah itu kalian bisa edit untuk formnya seperti ini guys ya. Nah, di sini postnya wali kelas update, kemudian untuk ininya juga wali kelas ID. Setelah itu ininya title-nya kita ganti jadi edit data wali kelas. Setelah itu ininya kita bakal buat seperti ini. Hampir sama sih guys, paling option value-nya ini kita tambahin yang di get datanya dari database. Contoh kayak misalkan di sini kan ada Pak Andi, kita klik edit. Nah, ini biar otomatis tampil kayak gini. Seperti itu guys ya. Jadi kayak gini aja. Kemudian jangan lupa add CSRF ya. Kalau Laravel seperti biasa, kalau misalkan kita input form wajib pakai add CSRF. Kalau misalkan nggak pakai Ajax-nya, seperti itu guys ya. Kemudian ini udah sih sama sih kayak yang di atas. Ini sama, nggak ada yang harus gue jelasin lagi. Kemudian di sini juga untuk harapnya kita ke wali kelas. Paling tambahannya di sini kita pakai yaitu include admin wali kelas fungsi edit. Nah, di bagian yang listnya juga jangan lupa guys, include admin wali kelas fungsi ini ya. Nah, untuk di bagian edit ini, fungsi edit. Nah, karena kenapa gue tambahin di sini fungsi, kan udah ada bang di sini. Nah, harusnya kan tampilin aja nih dari sini nih, kan sama-sama ID kelas untuk ID-nya. Nah, itu tuh nggak bisa guys, karena
ada drop down parent. Ketika kita misalkan pakainya yang di sini, itu dia nggak bakal bisa diklik kayak gitu. Kalau misalkan kalian pakai form yang kayak gini nih, itu nggak bakal bisa diklik kayak gini. Untuk apa namanya, server side select to-nya. Jadi selectnya itu kayak ke disable gitu. Kayak gue contohin ya guys ya, gue contohin coba ya. Nih, kita bakal pakai fungsi ya. Gue bakal refresh. Nah itu tuh nggak bisa tuh. Ini gue klik tuh, ini nggak bisa. Nih tuh, itu nggak bisa tuh gua klik nggak bisa, dia ke disable gitu karena dia nggak ngebaca bahwa ada si modal bootstrap drop down parentnya itu nggak ada kayak gitu. Makanya di sini gue bikin satu file namanya fungsi edit. Untuk fungsinya itu menampilkan apa namanya ini aja sih guys. Jadi kalian copy aja dari yang fungsi .blade ini, kalian copy, kalian paste di fungsi edit. Setelah itu kalian hapus yang bagian drop down parentnya aja nih, yang bagian ini nih. Kalian hapus yang bagian drop down parent yang ininya, kalian hapus saja, nanti dia bakalan bisa lagi diklik kayak gitu guys. Ini gue refresh, nah ini bisa diklik tuh seperti itu guys ya. Jadi perbedaannya itu antara pakai bootstrap, modal bootstrap, dan juga pakai form. Jadi ada sedikit perbedaan lah untuk menggunakan select to processing kayak gitu guys ya. Yang diambil itu dari fungsi .blade ini, ambil dari si select to processingnya aja guys, dari yang ID guru sampai si ID tipe kelas. Kemudian kalian apa paste di sini. Jadi ini bawahnya udah nggak ada apa-apa, paling tambahin ini aja nih di atasnya guys ya. Jangan lupa csref karena kita pakainya post di sini type-nya. Seperti itu guys ya. Oke, kalau udah kita bakal coba testing. Karena ini udah cukup untuk penjelasannya. Kita bakal coba testing guys ya. Data wali kelas. Kita coba gini deh. Oke, kita coba refresh dulu ya. Tambah data Andi kelas 1 A. Save. Nah, kalau misalkan contoh bisa nggak? Misalkan Ando. Kan tadi kan kita udah tes ya, kelas 1A nggak bisa. Kelas 1B. Data sudah ada. Nah, ini nih kelemahannya kayak gini guys. Ketika misalkan contoh di sini kita pakai kelasnya itu kayak gitu. Jadi kalau misalkan contoh di sini kan tipe kelasnya itu kelas tipe B. Kalau misalkan kita pakai nama kelasnya sama, apa namanya, dia nggak bisa apa namanya ini ngasih kelasnya itu kelas sama. Kan contoh kan kelas A, apa namanya, kelas 1 itu kan nggak mungkin cuman satu kelas doang. Pasti ada kelas 1A, kelas 1B, kelas 1C. Makanya di sini berarti kalau misalkan ada error seperti itu, kita bakal hapus aja guys yang bagian si tipe kelasnya. Berarti kayak gini aja. Kita ke wali kelas controller, kita ke bagian yang store untuk function store. Nah, kemudian orware ini kita delete aja. Kita delete. Nah, sip, seperti ini. Kemudian untuk update-nya kita delete juga yang bagian ini, cek kelasnya karena nggak perlu. Kita bakal delete. Nah, seperti itu. Kalau udah kita refresh, kita bakal coba tambah data. Ando kelas 1, dia tipe kelasnya di B. Kita save, data berhasil disimpan. Oke ya cuy ya. Kalau kita edit yang Ando, misalkan kita ganti jadi Andi. Data guru sudah ada. Jadi udah nggak bisa tuh guys. Kita coba ganti jadi si Eka. Nah, bisa guys ya. Seperti itu untuk apa namanya? Untuk bagian ininya kita hapus seluruh data. Yes, delete. Nah, dia bakal kehapus seluruh datanya. Kayak gitu guys ya. Ini tadi kenapa ketika gua close ada error ya? Kita coba views ke bagian admin, nggak perlu ya admin wali kelas fungsi .blade.php. Kita coba cek. Oh, ini yang ini data gagal dihapus. Iya, kalau misalkan kita klik cancel, dia bakal data gagal dihapus kayak gitu. Oke. Ya paling itu aja sih guys untuk apa namanya tutorial yang wali kelas. Nanti kita bakal bikin untuk menu data kurikulum, data apa namanya, apa jadwal dan lain sebagainya guys ya, data mapel dan lain sebagainya. Thank you for watching buat teman-teman semua yang udah nonton. See you next video. Bye bye.